Mohon maaf, begini ya kawan-kawanku, saya hanya memberikan sebuah informasi dan sebuah edukasi. Saya tidak pernah menyalahkan karbu cleaner atau cleaner injeksi. Intinya, ketika di dalam ruang bakar ini di ujung piston mengalami kerak, hasil dari sisa pembakaran atau oli yang masuk atau rembesan oli yang masuk melalui seal klep itu, ketika seal klep bocor, otomatis oli itu rembes melalui batang klep masuk ke bagian dalam ruang pembakaran. Nah, maksud saya di sini, ketika seker ini keraknya sudah tebal, kemudian ada konsumen bilang atau orang-orang pada umumnya bilang dilakukan penyemprotan melalui melalui karburator, memakai cleaner karbu atau cleaner injeksi melalui ini karburator atau TB, itu seakan-akan kotoran atau kerak yang ada di dalam seker ini, di ujung seker ini, itu bisa bersih dan terbuang melalui lubang knalpot. Seperti itu salah sebenarnya kawan-kawanku, kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Mengapa saya bilang kurang tepat? Ya, memang kurang tepat. Kenapa? Karena kerak yang ada di ujung piston itu ketika kita semprot pakai cleaner karbu atau cleaner injeksi, dia masuk, cleanernya itu cairannya masuk melalui karburator, kemudian lubang intake masuk ke dalam. Itu perlu RPM tinggi loh. Ingat ya, itu perlu RPM tinggi ya. Penyemprotan karbu cleaner atau cleaner injeksi melalui lubang TB, throttle body atau injeksi itu otomatis gas itu harus tinggi. Kalau langsam disemprot pakai cleaner karbu atau cleaner cleaner injeksi, itu mesin langsung mati. Yang saya maksud itu bukan berarti sekali semprot cleaner karbu, semprot cus terus mesinnya mati, itu enggak. Ketika kita akan menyemprot cleaner karburator atau cleaner injeksi, itu kan otomatis butuh RPM tinggi, iya kan, butuh RPM tinggi. Yang saya khawatirkan kan kita enggak tahu, yang saya khawatirkan begini, kan yang namanya apes enggak tahu mas. Ketika kita gas tinggi kemudian semprot dari sini, ya siapa tahu di bagian ini sudah enggak kuat, dilalah apes, bagian klep patah atau bagaimana, kan itu loh maksud saya seperti itu. Maksud daripada edukasi saya itu seperti itu, bukan berarti kita harus pakai cleaner injeksi atau cleaner karburator itu setiap hari, enggak. Intinya kadang kan asumsi yang salah itu disemprot pakai cleaner karbu atau cleaner injeksi melalui TB atau karburator, di bagian sini itu bagian ruang pembakaran bersih, enggak bisa bersih. Itu kecuali motor keluaran baru 1 bulan atau 2 bulan, enggak masalah karena belum ada kerak di sini. Seperti itu loh maksud saya. Mungkin bisa dipahami lah, maksud saya seperti itu ya. Maksud saya itu seperti itu, ketika di bagian ruang bakar mengalami kerak, hasil dari sisa pembakaran yang menempel di ujung piston, yang keraknya sudah tebal sekali, ketika kita semprot pakai cleaner karbu atau cleaner injeksi dari throttle body atau dari karburator, ya memang sepintas dari lubang knalpot itu keluar asap hitam, tetapi di bagian sini tidak akan bersih tanpa kita harus tanpa harus membongkar ini. Tidak bisa mas, kita harus membongkar bagian headnya untuk membersihkan kotoran atau kerak yang ada di ujung kepala pistonnya itu ya secara manual, kecuali kita gurah pakai cairan yang semacam gel
dimasukkan dari lubang busi sini, kemudian nanti keluar cairannya dalam bentuk kotor, mungkin masuk di akal lah, dalam arti seperti itu saya masih setuju karena tidak butuh RPM tinggi dan mesin pun tanpa harus dinyalakan gitu loh. Yang saya takutkan begini, kadang kan konsumen tidak tahu, hanya melihat saja oh seperti itu, hanya disemprot dari lubang karburator atau lubang throttle body atau dari filter udara ini, semprot cos pakai RPM tinggi, weng. Kalau motor sekarang kan limit, ya tidak masalah limit lah, tapi kan yang namanya apes tidak tahu kita. Coba bayangkan kalau misalkan Honda Grand, Supra X yang limitnya tinggi, atau Shogun lama yang limitnya tinggi, konsumen tidak paham, asal semprot sini geber terus, semprot cos sampai weng, pas dilalah apes, crack sini, macet gancet, itu ongkosnya lebih mahal dari harga karbu cleaner atau cleaner injeksi. Itu loh maksud saya. Bukan berarti saya itu ndak paham fungsi daripada cleaner injeksi atau cleaner karbu dan cara pemakaiannya, bukan begitu. Masalahnya yang sering saya amati, kebanyakan disemprot dari sini mekanik seakan-akan menjelaskan untuk membersihkan bagian ruang bakar, itu kurang tepat menurut saya. Mohon maaf, kurang tepat. Ya sama kasusnya seperti Honda 125, Supra 125 ini atau Karisma ini sama. Ini sudah dilakukan penyervisan di bagian karburator. Ini bekas lemnya masih baru. Ini sudah dilakukan penyervisan, tetapi hasilnya tidak maksimal. Sudah diganti repar kit, hasilnya tetap sama. Sudah dilakukan penyetelan karbu, hasilnya masih sama. Pengapian dicek masih bagus, diganti sudah dipinjamkan ini yang namanya CDI sampai cek sepul, itu masih sama hasilnya. Satu-satunya ya kita harus bongkar bagian head sini, kita bersihkan di bagian ruang pembakaran, kemudian kita cek klepnya itu apakah mengalami kebocoran, kemudian kita cek lagi yang namanya botol bos klep atau botolan klep, kemudian kita cek kelonggaran antara batang klep dan bos klepnya itu seperti apa, seperti itu. Ini kan mengingat motor di atas 5 tahun umurnya. Kalau kita hanya nyervis dari karbus ini, setelah diservis, dibongkar, kemudian setelah pemasangan bunyi langsam, kemudian gas dipanteng RPM tinggi, kita semprot cleaner karbu atau cleaner injeksi dari sini dengan tujuan supaya nanti di bagian sini itu bersih. Yang konsumen paham itu ketika cleaner karbu atau cleaner injeksi dimasukkan, disemprotkan melalui sini, masuk ke sini seakan-akan di bagian sini sudah bersih. Makanya kadang konsumen itu ngeyel ketika di tempat saya, semprot aja mas pakai cleaner karbu, saya tidak mau. Karena resiko nanti. Resikonya apa? Panjang di bagian sini, yang namanya apes kita tidak tahu, yang namanya sial kita tidak tahu gitu loh. Makanya saya sarankan kalau melihat video, usahakan dilihat sampai full, jangan setengah-setengah atau sepenggal-sepenggal seperti itu. Saya sarankan kalau misalkan panjenengan melihat sebuah video, entah itu tutorial atau berita atau informasi, usahakan melihatnya itu jangan setengah-setengah, sampai full, biar kita itu tidak salah paham, tidak gagal paham. Karena apa? Saya semata-mata tidak membuat konten, memberikan sebuah edukasi, siapa tahu bermanfaat bagi konsumen atau bagi mekanik pemula atau siapapun lah. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan sebuah produk seperti itu. Saya sarankan, intinya ketika sampean melihat video siapapun itu, video siapapun yang mengandung tutorial atau berita, informasi, usahakan jangan separuh-separuh, kecuali yang bersifat hiburan tidak masalah separuh-separuh. Tapi kalau informasi yang penting usahakan itu sampai full supaya tidak gagal paham seperti itu ya. Terima kasih. Intinya sekali lagi, penyemprotan cleaner karbu atau cleaner injeksi melalui lubang karburator atau throttle body
dengan tujuan untuk membersihkan ruang bakar, itu menurut saya itu kurang tepat. Kalau tujuannya untuk membersihkan di bagian ruang pembakaran, kurang tepat. Itu tergantung dari umur motor itu sendiri. Kalau umur motor di atas 5 tahun, jarang servis. Intinya umur, ya bukan masalah jarang servis, motor di atas 5 tahun belum pernah dibongkar bagian headnya, kita melakukan semprot cleaner karbu, cleaner injeksi dengan tujuan untuk membersihkan ruang bakar, itu kurang tepat. Itu kurang tepat, menurut saya kurang tepat. Ya terserah, kalau memang ada yang bilang ndak masalah, ya terserah. Saya ndak mau beresiko, karena cleaner karbu atau cleaner injeksi ketika kita semprotkan ke dalam mesin itu butuh RPM yang tinggi, ya. Sekali lagi, butuh RPM yang tinggi. Kalau hanya langsam seperti ini, contohnya kalau langsam seperti ini kita semprot cleaner karbu atau cleaner injeksi, itu mesin langsung mati, ya. Mesin langsung mati, bukan berarti merusak, itu enggak, mesin langsung mati. Langsung mati seperti ini, misalkan kita semprot cos, itu mesin langsung mati, enggak bisa. Dan kita harus butuh RPM tinggi seperti ini. Nah, kita butuh RPM tinggi untuk menyemprotkan karbu cleaner, tujuannya supaya mesin tidak mati, ya. Tujuannya RPM tinggi itu ketika kita semprotkan cleaner karbu, itu tujuannya supaya mesin tidak mati, gitu loh. Tetapi kan sekarang itu sudah merebah atau banyaklah konsumen atau apa namanya, pemilik sepeda motor itu dengan tujuan servis sendiri saja lebih mudah, tinggal belikan karbu cleaner, kita semprotkan dari ruang filter atau langsung dari depan lubang karburator atau throttle body dengan gas tinggi, itu loh, gas tinggi. Iya, nah ini dengan RPM tinggi kita semprotkan, kita ndak tahu di sini itu kekuatannya, ndak tahu. Ketika kita semprotkan, pas dilalah kita apes sial, geber tinggi sampai limit pol misalkan. Kita semprotkan, tiba-tiba mesinnya gancet atau mati lah. Dengan apa namanya? Dengan alasan klepnya bengkok atau lain sebagainya, itu loh maksud saya. Yang saya ndak mau itu seperti itu, ya. Bisa dipahami lah.